Cara membaca hasil analisa sidik jari bakat untuk PAUD, TK, dan SD dari AFTA ya, Aquila Fingerprint Talent Analysis, Aquila Droid. Yang pertama kita lakukan adalah menguji normalitas. Jadi normal atau tidak gitu intinya. Nah, di dalam uji normalitas ini ada 3 item, yaitu dominasi otak, kemudian AQ, kemudian pola unik. Nah, di dominasi otak itu ada otak kiri dan otak kanan. Yang kita lihat itu di perbedaan di sini. Kalau di sini itu kurang dari 5%, artinya aman gitu, normal gitu. Kalau lebih dari 5%, nah itu yang bermasalah. 5%-nya itu di otak kanan atau di otak kiri. Jadi ketika lebih dari 5%, jika perbedaan di sini lebih dari 5%, maka dia nggak bisa dibilang tidak normal. Sebenarnya nggak bisa dibilang tidak normal. Yang dimaksud tidak normal di sini tidak terlalu cuma lebih berbeda sedikit gitu daripada orang normal. Jadi lebih berbeda sedikit. Apakah masih bisa hidup dengan biasa aja ya bisa. Jadi nah perbedaannya itu di sini misal ya. Jadi enggak terlalu signifikan perbedaan itu sampai sangat berbeda freak itu enggak. Jadi kalau otak kanan, kalau dominan otak kanan lebih dari 5% itu lebih suka bicara. Jadi dia bicara gitu. Kemudian kalau di dominan otak kiri itu suka mikir. Jadi lebih banyak diam dan berpikir. Kalau otak kanan lebih banyak berbicara. Jadi cara menemukan sesuatunya itu seperti dari bicaranya itu. Nah kemudian otak kanan itu lebih suka improvisasi. Jadi otak kanan itu improvisasi maksudnya gini. Jika ada sesuatu itu langsung bisa membuat kalau permainan sepak bola lah misal, dia bisa langsung nendang ke arah sana dengan sangat cepat. Bisa memutuskan sesuatu dengan cepat di tempat itu. Nah, otak kiri itu pakai rencana. Jadi harus rencana dulu ke sana. Oh, nanti saya bola ini akan saya giring ke arah kanan untuk melewati itu, kemudian melewati sana, arahnya ke sana, akhirnya saya dekat dengan gawang dan saya tendang gol gitu kan. Nah, itu rencana. Namun ketika otak kiri main bola, kan udah ada rencana seperti itu, gitu kan. Sampai di tengah lapangan bolanya keambil, udah hilang dia rencananya. Harus membuat rencana lagi, diem dulu gitu. Jadi otak kanan memang lebih hebat di lapangan dan otak kiri itu lebih hebat di perencanaan. Jadi dia bisa membuat sebuah rencana di dalam ruangan gitu, seperti itu. Jadi otak kanan itu lebih hebat kerja di luar, kemudian otak kiri itu lebih hebat kerja di ruangan. Karena apa? Memang administratif, berencana, suka mikir gitu kan. Kemudian otak kanan itu ingatan berupa hafalan, kemudian otak kiri ingatan berupa visual dan suara. Jadi ingatan itu di otak berupa visualnya atau suaranya. Dan hafalannya biasanya kurang bagus. Jadi hafalan satu kalimat aja lupa gitu kan. Misalnya kuat arus adalah perbandingan. Nah, itu enggak hafal. Saya sendiri juga enggak hafal. Padahal guru fisika, tapi dari I sama dengan Q per T. Nah, jadi cara berpikir otak kiri itu enggak pakai hafalannya, tapi pakai logikanya. Oh, sama dengan Q per T. Artinya apa? Jumlah Q itu kan jumlah muatan dalam 1 detik. Nah kan gitu. Kuat arus adalah jumlah muatan dalam 1 detik. Akhirnya ketemu, tapi enggak pakai menghafal. Jadi enggak pakai menghafal. Kuat arus adalah jumlah muatan yang mengalir tiap detik dalam suatu penghantar gitu kan kalau hafalan. Jadi lebih tepat definisinya itu bisa lebih tepat karena hafal. Tapi kalau di otak kiri enggak. Jadi harus mikir dulu I sama dengan Q per T. Oh, I sama dengan Q kolom, Q muatan ya. Berarti T-nya itu waktu per waktu. Berarti sama dengan apa? Jumlah muatan per satuan waktu. Nah, seperti itu. Jadi cara berpikirnya otak kiri seperti itu, pakai logika seperti itu. Kemudian otak kanan itu bisa berpikir lebih praktis dan cepat. Jadi berpikirnya itu praktis itu
lebih subjektif juga. Kalau kemudian otak kiri itu berpikir dengan logika. Ini itu contohnya berpikir praktis itu apa ya? Jadi bisa memutuskan dengan cepat tanpa harus berpikir panjang nanti konsekuensinya apa gitu, maksudnya itu loh. Jadi nggak perlu mikir ini aja gitu. Jadi lebih cepat dalam berpikir memang kalau untuk otak kanan. Tapi kalau otak kiri itu mikir dulu. Jadi mau melakukan sesuatu, ini nanti konsekuensinya apa, kemudian sebabnya apa. Jadi berpikirnya itu panjang banget kayak gitu. Otak kiri. Kemudian nyaman dengan keramaian. Jadi otak kiri itu nyaman dengan otak kanan nyaman keramaian. Kalau otak kiri itu nyaman ketika sendirian. Jadi sendiri lebih nyaman. Kemudian otak kanan itu manajer itu yang bertemu langsung dengan anak buahnya. Otak kiri itu pemimpin yang punya visi misi, yang menentukan visi misi. Kemudian otak kanan itu lebih ke marketing, otak kiri itu lebih ke produksi. Kemudian otak kanan itu ke orientasi tujuan, kemudian otak kiri ke orientasi detail, dan otak kiri kadang lupa dengan tujuannya. Kadang lupa dengan tujuannya karena terlalu sibuk dengan detailnya itu. Oke, berikutnya masuk ke IQ. Jadi ketika nanti seimbang atau normal itu dianggap normal. Seimbang ya. Dominasi otak ketika kurang dari 5% maka dianggap normal. Kemudian untuk IQ. IQ dianggap normal itu antara 85 sampai 115. Nah, kalau lebih tinggi dari 115 maka dianggap tidak normal. Kalau kurang dari 85 maka dianggap tidak normal. Ini dianggap ya, bukan tidak normal beneran. Dianggap. Kemudian pola unik. Nah, pola unik yang bermasalah selama saya melakukan analisa ya sudah berapa tahun? 6 tahunan ya. 6 tahunan itu di pola D dan pola H. Pola D, untuk melihat kode pola itu berada di sini. Ini di sini ya. Di sini ada pola. Jadi menemukan pola D atau tidak di sini. Menemukan pola H atau tidak di sini. Pola D itu unik, pemikirannya melawan arus. Jadi dia itu unik dan cara berpikirnya itu berbeda dengan umumnya. Jadi pola D itu berpikir ya misalnya seperti ini ya. Kalau orang-orang itu ke barat, dia malah ke timur sendiri. Kalau orang-orang itu ke utara, dia ke selatan sendiri atau ke barat sendiri. Jadi cara berpikirnya itu unik. Jadi sebenarnya ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena keunikan itu bisa dijual untuk saat ini. Karena yang berbeda itu malah dicari untuk saat ini. Namun yang jadi masalah, dia itu terlalu unik atau tidak, bisa mengelola keunikannya atau tidak. Jadi fungsi sidik jari itu gini, kamu itu punya keunikan, pola D ditemukan 1 atau 2. Artinya ini sebenarnya bisa digunakan keunikan kamu itu. Dan dia bisa melihat umumnya orang itu apa. Kemudian saya kok apa gitu. Jadi harus ada orang yang memberitahu bahwa kamu itu terlalu aneh gitu. Jadi unik itu beda dengan aneh. Kalau unik itu masih bisa diterima orang, kalau aneh itu sudah tidak bisa diterima orang pada umumnya. Jadi tugas dari pola D sendiri, ketika Anda itu memiliki pola D, maka saya harus membuat Anda itu harus mengukur ini itu unik atau aneh gitu ya. Unik atau aneh, jangan sampai jadi aneh. Biarkan itu tetap jadi unik. Unik diterima orang, aneh tidak diterima orang. Intinya itu. Kemudian yang bermasalah di pola berikutnya adalah pola H. Jadi yang biasanya dapat masalah cuma ada 2 ini. Pola H itu masa TK SD beberapa kasus dianggap kurang pintar. Jadi kenapa? Karena pola H itu seperti punya 2 otak. Otak itu ketika belum sinkron, maka seperti kalau motor ya punya double piston, double shaker gitu. Yang satu ke atas, yang satu juga ke atas, ngefor. Jadi piston itu belum sinergi. Yang sebenarnya yang betul itu kan
Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, kan gini, duk 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 duk. Jadi kan itu bisa jadi sinkron, dan ketika sinkron tenaganya sangat besar. Berbeda dengan satu piston. Nah, pola H itu seperti itu. Kadang di usia TK, SD itu dia belum sinkron. Jadi otaknya itu seperti punya keinginan sendiri-sendiri, dua otak itu. Jadi yang satu pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri. Jadi masalahnya itu di situ. Beberapa masalah yang kita dapat dari pola H itu ya juga seperti itu. Saya udah banyak beberapa sampel, dapat beberapa sampel juga mengalami masalah yang sama. Memang artinya pola H ini akan menjadi bermasalah ketika anak di usia kecil. Namun ketika dia dewasa dan ketika dua otak itu sinkron, maka akan menjadi sangat hebat sekali. Sangat hebat sekali. Kenapa? Karena dia double piston. Jadi otaknya ada dua dan saling sinkron, saling seperti dua orang yang dijadiin satu seperti itu. Itu jadi sangat hebat. Namun saat udah dewasa akan menjadi orang yang punya pemikiran yang sangat dalam. Karena apa? Dia punya dua pemikiran dalam satu otak sekaligus. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah sedang semua atau menonjol semua. Tipe balance atau seimbang. Jadi contohnya itu di contoh berapa ya? Contoh 2, contoh 3. Contoh 2. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi semua hasil itu sedang semua atau menonjol semua. Jadi hasilnya itu cuma menonjol, di sini cuma sedang gitu, kemudian atau menonjol, semua menonjol gitu. Atau semuanya sangat menonjol, semuanya sangat menonjol. Nah, ini kita namakan dengan tipe balance atau seimbang. Nah, masalahnya di mana? Sebenarnya nggak ada masalah. Karena tipe balance itu adalah tipe standarnya. Tipe standarnya. Standarisasi itu apa ya namanya? Standarisasi sesuatu itu kan kita butuh standar. Kan ada angka 0 itu kan standar. Kalau lebih dari 0 berarti positif, kalau kurang dari 0 artinya negatif, seperti itu. Jadi ini standarnya, standar. Nah, masalah di menonjol semua atau sedang semua itu adalah cepat bosan. Cepat bosan karena bakatnya tersebar merata. Jadi kreativitasnya, jadi bakat dari kreativitas dan imajinasi dan semuanya ini sama. Apakah ini jelek? Tidak. Kenapa? Karena bisa belajar dimanapun dengan nyaman. Jadi belajar melukis bisa, matematika ya bisa, belajar musik ya bisa, belajar olahraga ya tetap bisa. Jadi dia semuanya bisa. Nah, yang jadi masalah adalah bisanya itu tidak bisa merucut. Jadi untuk menguncup ke sesuatu, dia harus punya niat secara nalar. Jadi dia butuh niat secara nalar untuk fokus di bidang tertentu. Jadi kalau pengen misalkan ini sedang semua seperti ini, kemudian memang pengen ke matematika, bisa, cuma dia memang harus fokus di situ. Oke, seperti itu. Oh, ada kresek-kreseknya tadi. Kemudian bisa masuk di semua kalangan, jadi dia pergi kemanapun aman. Jadi masuk ke wilayah A ya aman. Jadi maksudnya teman gitu loh. Teman itu kan kadang ada gap gitu kan. Jadi ketika gap ke sana aman, dia bisa ke sana enak-enak aja, santai-santai aja gitu, nggak ada masalah. Berikutnya, membuat kesimpulan. Ini yang sulit di sini. Cari keywordnya itu cari kelemahan dan kelebihan. Intinya di kelemahan atau kelebihan.
Nah, dari mana carinya itu misalnya yang pertama itu dari dominasi otak. Jadi dia normal atau tidak. Kemudian IQ-nya normal atau tidak. Kemudian pola unik normal atau tidak. Kemudian tipe balance. Kemudian tipe balance atau tidak. Kemudian untuk TKSD lihat di tipe belajar PLS dan gaya komunikasi. Kemudian lihat sesuai kebutuhan orangnya. Oke, kita contohkan di sini sekarang. Kita contohkan, misalkan kita contoh satu dulu, kita buka contoh satu. Oke, kita masuk ke contoh satu ya. Kemudian kita lihat yang pertama, ini ada pola apa? H1 ya, pola H1. Artinya masuk di kelebihan dan kelemahan artinya. Kelebihannya apa? Bisa berpikir dua hal sekaligus. Kan punya dua otak tadi. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahan dari pola H apa itu? Masa kanak-kanak butuh sinkron gitu kan. Masa kanak-kanak. Kalau anak-anak kan ya apa ya? Masa anak atau apa ya? Usia ya. Usia anak berkembang lebih lambat seperti itu. Kayak ini di kelebihan dan kelemahan. Dapat 1. Kemudian kita cek di IQ-nya. Kita masuk ke IQ. IQ-nya 120. Oh, kita masuk ke dominan dulu ya. Ini di dominan otak kiri. Kelebihannya apa kira-kira? Dominan otak kiri. Kelebihannya perencana yang baik, gitu kan. Kemudian kelemahannya di mana? Kurang tanggap. Kurang tanggap terhadap sosial. Oke. Kemudian dia lihat di IQ. IQ-nya lebih dari 115. Artinya apa? Pintar. Sangat pintar. Bisa belajar apapun dengan mudah. Oke ya. Kemudian kita lihat apa lagi tadi? Pola unik sudah, cek IQ sudah, tipe balance atau tidak. Ini ada yang menonjol. Ini ada yang menonjol artinya tidak balance. Kalau tidak balance biarkan aja. Kemudian kita lihat kalau untuk TKSD itu lihat di tipe belajar, PLS dan gaya komunikasi. Kita lihat di tipe belajar. Di sini apa? Thinker dan audio. Nah, kemudian kelebihannya bisa belajar dengan cepat melalui mendengar gitu kan. Kemudian biasanya kelemahan tipe audio apa? Banyak bicara. Nah, ini dari mana apa itu banyak bicara? Ada di video berikutnya. Jadi ada banyak video yang apa itu namanya? Membahas setiap item-itemnya ini. Jadi ini untuk kecerdasan alami itu ada pembahasannya, tipe belajar ada pembahasannya di video di bawah ini, di playlist ini juga. Kemudian apalagi yang kita cek? PLS. Oh, ini ada thinker ya. Thinkernya 1 sangat menonjol. Nah, tipe thinker itu kelebihannya apa? Berpikir sangat dalam. Kemudian kelemahannya apa lagi? Kelemahannya tipe thinker. Tipe thinker itu punya kelemahan membutuhkan waktu banyak untuk berpikir. Jadi sebenarnya ini semuanya udah ada di sini ya, udah ada. Misal thinker itu seperti apa? Di sini sebenarnya udah ada keterangannya di sini. Nah, di sini kan ada keterangannya. Thinker itu seperti apa? Tapi kan kadang kita butuh apa ya namanya? Butuh sesuatu yang dibaca dengan cepat. Nah, kira-kira seperti ini. Kayak
kita tambahin. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti tergantung apa itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu di bidang apa. Kalau bidangnya memang sini ya kita carikan aja. Apakah yang menonjol di bagian mana? Oh, ini kreativitasnya menonjol. Oh, ini kepemimpinannya menonjol. Ini psikologinya menonjol. Oh, ini analisa ukurnya bagus. Jadi tinggal apa ya yang diinginkan oleh klien itu di bidang apa. Jadi kan kita menyesuaikan, kalau dia masih SD ya kan cuma di cara belajarnya ini aja. Tapi kalau untuk misalkan udah SMA kan di penjurusan, di kuliahnya nanti di mana. Jadi ini ada keterangan juga dan bisa dibaca sebenarnya. Nah, ini untuk PLS itu sebenarnya sudah saya buatkan AI ya, ini ya, AI Artificial Intelligence Pak ya. Jadi ini adalah otak kiri sangat dominan. Kamu adalah manusia unik, otakmu seperti mesin. Jadi ini udah ada ininya sebenarnya untuk PLS-nya. Jadi untuk TK dan SD sebenarnya untuk melihat tipe belajar itu lihat dari ini saja sudah cukup. Lihat dari ini saja sudah cukup untuk TK dan SD. Detil, teliti, mengikuti jadwal, kemudian respon lambat, kurang bisa memahami tujuan, dan moody. Jadi ada sudah langsung keluar ini maksudnya apa. Jadi untuk lihat PLS ini aja sebenarnya udah cukup untuk TK, SD, PAUD gitu. Berikutnya itu kita lihat di contoh 2. Contoh 2-nya mana? Contoh 2. Nah, oke ya, kira-kira paham ya. Silahkan dicoba sendiri aja untuk contoh 1 dan contoh 2 dan 3. Kalau Anda ingin dikirimkan contohnya ini, kalau Anda ingin dikirimkan contohnya ini, silahkan hubungi saya di WhatsApp-nya. Kok di sini belum ada ya WhatsApp-nya. 081 391 005464. Lupa saya, nggak tak beri tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar gitu ya. Silahkan komentari aja video ini, nanti insya Allah saya lebih cepat jawab di komentar. Insya Allah. Biasanya kan keluar ada itunya kan, ada apa itu notifikasinya di HP untuk komentar. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, ada masalah atau ada unek-unek yang pengen disampaikan, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.